Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan poster kami yaitu tentang gastritis dengan waktu pukul 9 sampai 9.15 dengan selama 15 menit. Baiklah, kami akan menjelaskan poster kami. Akan dijelaskan oleh Siti Nurjana Solih, yaitu pengertian gastritis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gastritis atau MA. Nah, gastritis adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika dalam diri lambung mengalami peradangan atau pembengkakan akibat meningkatnya sekresi asam lambung sehingga terjadinya iritasi atau perlukaan pada lambung. Nah, gastritis ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada stres, kedua usia, ketiga pola makan tidak baik, misalnya terlambat makan makanan yang pedas, asam bisa merangsang asam lambung, contohnya cuka, sambal, cabai, ketan dan lain-lain. Merokok, mengonsumsi alkohol dan minuman berkafein, mengonsumsi obat-obatan yang berdosis tinggi seperti aspirin dan antalgin. Yang terakhir ada keracunan makanan. Dan di sini ada tanda-tanda dan gejala yang akan dijelaskan teman saya. Tanda dan gejalanya yaitu mual dan muntah, kembung, nyeri seperti terbakar pada perut bagian atas, nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan naik, dan keluarnya keringat dingin. Sering sendawa terutama bila dalam keadaan lapar. Terkadang disertai sakit kepala. Bila gastritis sudah parah, maka akan terjadi luka pada lambung sehingga menyebabkan pendarahan. dan ada cara pencegahannya, yaitu cara pencegahannya adalah menjaga pola makan secara baik dan teratur, hindari menunda waktu makan yang mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Lalu makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Hindari makanan yang akan merangsang kerja lambung, contohnya makanan pedas, asam, dan kopi. Hindari stres berlebihan. Anda dapat mengalihkannya dengan olahraga yang baik bagi tubuh, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya ada penata laksanaan pada gastritis, itu dengan cara makan dengan porsi kecil tapi sering seperti snack atau makanan ringan. Lalu makan teratur dan tepat waktu, kita tidak boleh menunda-nunda waktu makan karena itu akan membuat gastritis kambuh. Dianjurkan minum air hangat bila mual dan muntah, minum obat antasida jika gastritis kambuh, istirahat yang cukup, kalau kita merokok, hentikan merokok, dan yang terakhir, segera periksakan lebih lanjut ke dokter jika nyeri pada lambung tidak hilang juga. Baiklah, kami sudah menjelaskan apa itu gastritis, seperti pengertian, penyebab, tanda dan gejala, cara pencegahan dan penataksanaannya. Apakah audiens ada yang bertanya? Kenapa nama saya Fahmi Dansyah, saya dari kelompok 1 HIV. Saya ingin bertanya, mengapa orang yang sering stres mudah mengalami iritasi lambung? Saya Fatul Najila, saya dari kelompok 1 HIV. Apakah gastritis itu bisa menular? Akan menjawab pertanyaan salah satu Nabila, yaitu apakah gastritis bisa menular. Gastritis itu tidak bisa menular karena itu dari diri kita sendiri. Jika pola makan kita baik, maka kita tidak akan terkena gastritis atau MA. Maka kita harus menjaga pola makan dengan baik dan teratur. Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani, yaitu mengapa orang stres mengalami iritasi asam lambung. Nah, stres dapat menyebabkan iritasi asam lambung karena mempengaruhi sistem pencernaan dan produksi asam lambung. Meskipun belum diketahui secara pasti hubungan antara stres dan peningkatan asam lambung, ada beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu stres dan produksi asam lambung. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Tata laksanaan itu nomor 1, makanan dengan porsi kecil tapi sering. Maksudnya di mana? Seringnya
2 jam sekali. Jangan banyak. Karena kalau penderita gastritis ini sering merasa lapar gitu. Kalau telat makan dia akan kambuh. Itu penyuluhan kami. Bukan penyakit menular. Satu. Yang berikutnya, apa ada pertanyaannya? Ya, pada umumnya ada orang yang stres, larinya dia pelampiasannya itu larinya ke makanan. Ya, bawaannya seperti itu. Jadi enak kalau dia stres, naik berat badan, jadi tidak nampak wajah yang stres. Ada orang kalau udah stres, bukan tidak bisa makan, bisa dia tidak mau makan. Beda tidak bisa makan dan tidak mau makan. Tidak bisa makan, tidak bisa makan itu, oh ini. Iya, mungkin dia panas dalam kambuhnya, ya kan? Stomaknya itu ini meradang gitu, atau dia amandel, ya kan? Nggak bisa dia nelan, itu tidak bisa makan, sakit dia. Tidak mau makan, itu kemauan. Saya mau makan di depan saya makanan yang enak, saya tidak mau makan, itu kemauan saya. Woi, di luar jam berikut apa? Makanan yang enak, yang lezat. Kalau kita tidak mau makan, ya kalau melihat makanan itu, seseorang mau makan atau tidak mau makan itu tergantung dirinya, benar ya? Nah, jadi kalau gastritis ini mau makan dia, bisa makan dia. Tapi karena faktor stres tadi juga mempengaruhi tidak bisa makan. Bukan tidak mau makan, ya. Termasuk kalau terganggu kita pikiran kita dalam menghadapi suatu masalah. Mau nggak mood lihat makan itu semua. Jangankan makan, minum pun tidak jelas juga. Jangankan makan minum, tidur pun nggak jelas juga. Ya kan? Kayaknya menghantui itu pikiran kita dengan keadaan stres yang kita alami. Pikiran itu yang membuat. Makanya jangan banyak kali stresnya. Juga kalau kayak kamu mau maju praktikum sama Ibu Kristina, jangan banyak kali ketakutannya. Kalau salah kan ya diperbaiki. Tidak mungkin Ibu suruh kamu tampil dengan apa adanya lah nilainya nanti Ibu bikin, mau? Enggak. Salah, udah tahu saya ini salah. Saya kasih nilainya rendah, mau? Kan lebih bagus kau tampil maksimal. Perbaikannya sudah dikasih tahu yang salah, begitu tampil yang bagus gitu, ya kan? Jadi jangan kasak kusuk. Ya sana dari sini, aku taruh situ laptop jatuh nanti, kayak mana kau menggantikannya 15 juta? Ibu pun nggak bisa beli lagi nanti nih. Seorang itu bukan hitungan jam deh, makan kecil tapi sering, ya, sesering mungkin ngonoh gitu loh, makan gitu loh. Ya sakit, bukan karena apa, lapar tak lapar makan gitu loh. Bukan karena perut mau minta baru mau makan gitu, enggak. Setiap contohnya baru bangun tidur, teh putih, ada roti kretesnya. Udah. Baru contohnya belum juga mood untuk sarapan, ada yang bangunnya. Jadi gak hitungan jam dia, enggak. Ini jadwalnya makan pagi jam 8 pagi, makan siang jam 12, makan malam mungkin jam 6 sore atau jam 7 sore. Di luar dari jam-jam yang Ibu sebutkan itu boleh makan. Mungkin makanan ringan atau juga boleh makanan berat gitu, boleh. Tapi porsinya kecil tapi sering gitu. Jadi itu berapa jam sekali, jangan. Porsi kecil tapi sering itu kau yang menentukan, perutmu yang minta. Supaya jangan naik nanti asam lambung. Itu maksudnya.